Pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kita mulai dulu. Kita memahami apa itu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, sebelum itu saya perlihatkan ini dulu. Ada Bapak Ibu kenal dengan Mbah kita, Mbah Kakung kita? Kenal? Kira-kira siapakah dia? Ki Hajar Dewantara, ya pasti kenal. Ini Mbah Kakung kita, Mbah Kakung. Dia ini seorang pelopor pendidikan nasional atau pendiri Taman Baca Nasional. Nah, dari Mbah Kakung ini atau Ki Hajar Dewantara ada 3 hal yang harus kita tanamkan pada diri kita. Yang pertama, ingat soksung tulodo, di depan memberi teladan, ing madyo mangun karso, di tengah memberi bimbingan, dan tut huri handayani, di belakang memberi dorongan. Nah, waktu kami pelatihan kemarin selama 10 hari, ini juga keluar. Kami diperkenalkan lagi dengan ini. Jadi setiap sekolah pasti ada foto, ada gambar Bapak ini atau ini ya. Lanjut. Capaian pembelajaran, tidak usah lama-lama. Nah, dari segi pengertian tadi udah disampaikan Bu Yanti. Nah, dari segi fase, saya perkenalkan kembali dengan fase. Mungkin Bapak Ibu bingung. Kenapa ada fase A, B, C, D, E, dan F? Kalau dulu itu kurikulum itu cuma satu saja, K13 untuk semuanya. Sekarang enggak, kita menggunakan fase. Fase A itu untuk kelas 1 dan kelas 2 saja. Baik itu SD, MI, SLB atau paket A. Itu fase A. Fase B itu dikhususkan kelas 3 dan 4. Khusus kelas 3 dan 4. C itu 56, D itu 789. 789. Jadi, kalau Ibu Bapak sudah megang fase itu, CP itu digunakan untuk kelas 7, 8, dan 9 tidak diubah sama sekali. Ya. Jadi jangan Ibu, nanti kelas 8-nya CP yang mana lagi ya? Kelas 9-nya CP yang mana lagi ya? Enggak. Kita menggunakan 1 CP di fase D untuk 3 kelas di SMP. Mau itu SMP, MTS, atau MI, atau MTS, SMP SLB, ya paket B, semuanya menggunakan CP1, itu CP fase D. Ya, jangan diubah-ubah. Jadi yang boleh diubah cuma bentuknya, mau dia itu pakai poin A, B, C, D, mau bentuk tabel boleh. Ya, jadi kita menuliskannya itu tidak mesti harus bentuknya ketikan, harus bentuknya itu Word, boleh bentuk Canva, boleh bentuk PowerPoint atau jenis yang lainnya. Jadi ini tidak mematok harus bentuk Word ya. Jadi boleh bentuk apapun. Jadi namanya saja kurikulum Merdeka, guru merdeka untuk berekspresi. Ya, dipertegas lagi, merdeka untuk berekspresi, bukan merdeka dari administrasi. Ya, tepuk tangan. Jangan salah konsep. Ya. Merdeka berekspresi, ya, benar lagi. Lanjut, pedoman capaian pembelajaran. Nah, pedoman kami yang tadi yang dibagikan ini pedoman kami. Pedomannya asal muasalnya itu dari ini, ya, asal muasalnya dari ini. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kenapa harus ketemu yang kayak gini, kami juga kayak gitu. Dulu kami di tahap awal, di tahun pertama, tidak ada buku, tidak ada pedoman, ditanya di Mbah Google, semua jawabnya tidak tahu. Ya, ketemunya tidak tahu. Jadi kami juga belajarnya itu dari nol, merangkak sama. Jadi kalau misalnya agak bingung, ya kita pedomannya lari ke sini lagi. Capaian pembelajaran lari ke sini lagi. Nah, lanjut. Contohnya sama, hampir mirip, cuma perbedaannya mungkin agak beda sedikit. Jadi makanya formatnya itu tidak harus terpatok satu. Boleh bentuk tabel, boleh tidak. Nah, kalau bahasa Indonesia karena saya guru bahasa Indonesia, elemennya itu saya menyimak, membaca, memirsa, dan lain sebagainya. Elemennya, deskripsinya seperti ini, peserta didik atau capaiannya. Nah, kita lanjutkan tahap-tahap merancang pembelajaran. Nah, ada tahapnya lagi nih.
Setelah kita punya CP, CP-nya kan udah ada nih, udah dikasih CP. Yang harus kita lakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini dapat dari mana? Dapat dari CP. Dapat dari CP-nya itu CP yang mana? Dari deskripsi atau capaian pembelajarannya. Ya, tadi itu kan ada deskripsinya. Dapat dari deskripsi. Yang kedua, bisa juga dari buku guru atau buku siswa. Ya, boleh dicari di buku guru dan buku siswa. Terus yang ketiga dari putusan atau dari peraturan pemerintah atau jenis yang lainnya. Boleh merumuskan tujuan pembelajaran. Terus ada alur berikutnya itu menyusun ATP atau alur tujuan pembelajaran, nanti dijelaskan oleh Bu Maria Ulfa dengan Bu Anita. Nanti ATP. Nah, yang terakhir baru merancang pembelajaran atau buat modul ajar. Jadi tahapnya ada 4 tahap kita. Tidak sulit, mudah mah nanti. Insya Allah. Pelan-pelan. Kan mudah. Nah, di sini ada contoh tujuan pembelajaran. Kalau saya itu, saya buat capaian umum dulu di atasnya. Nah, baru di bawahnya itu pakai nomor, elemen, materi, dan tujuan pembelajaran. Nah, seperti hampir mirip dengan punya Bu Yanti. Mirip lah, memang mirip. Mas, sama. Format kita sama. Ya. Karena kita satu instansi, kita selalu berusaha untuk menyamakan. Ya, supaya tidak ada perbedaan. Kok si A seperti ini, kok si B seperti ini. Kayak gitu. Nah, ini ya, elemen juga beda. Nah, di sini saya ingin mengingatkan juga kepada Bapak Ibu tentang tujuan pembelajaran. Nih, jangan lupa, jangan sampai lupa. Kita saling berbagi dan saling mengingatkan. Jangan lupa dengan ini. Saat merumuskan tujuan pembelajaran. Masih ingat Bapak Ibu tentang ABC, konsep ABC? Ya, boleh saja kita membuat apa yang seperti di buku. Saya tidak berani menyalahkan buku buatan pemerintah, buku buatan swasta. Saya tidak berani karena semua punya hak untuk berekspresi. Ya, cuma saya berpanduan ke panduan pemerintah tentang perumusan tujuan pembelajaran dengan menggunakan taksonomi Bloom, kan? Taksonomi Bloom. Kita ingat lagi tujuan pembelajaran itu harus konsepnya A, B, C, D. Ya, audien atau siswa makanya biasanya menggunakan peserta didik. Nah, kalau tujuan pembelajaran peserta didik, terus behavior, kemampuan yang akan dicapai ini masuk ke taksonomi Bloom. Ya, C1, C2, C3, C4 masih ingat Bapak Ibu? C1, C2, C3, C4 kalau buat soal itu kan ingat-ingat Ibu harus yang hot katanya. Soalnya harus panas, hot. Harus C1, C2, C3, C4 ya. C4, C5 dan C6. Ya. Ini namanya behavior atau kemampuan yang ingin dicapai. Contohnya menganalisis, ya. Peserta didik mampu menganalisis, ya. Terus yang C, kondisi atau kegiatan yang akan dilakukan siswa. Di sini kondisi seperti apa? Kondisi yang harus dicapai. Misalnya siswa mampu menganalisis teks deskripsi. Nah, jadi masuk ke materinya. Terus yang D-nya itu degree atau tingkatan atau dengan benar atau sesuai. Nih, saya contohkan yang ini. Yang punya saya. Nah, punya saya yang saya ini peserta didik mampu menganalisis. Peserta didik ini A mampu menganalisis dan memaknai itu B, behaviornya. Informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan dari teks LHO itu C. Atau materi yang ingin kita capai atau harapan kita anak ini bisa ngapa di materi apa itu maksudnya. Terus secara aktif itu D. Secara aktif itu atau degree-nya. Ya, jadi A, B, C, D. Nampaknya saya ngajarkannya terlalu bersemangat. Enggak, soalnya Bapak Ibunya
membuat saya takut. Buat saya takut. Jadi ini A, ini B-nya, ini C, dan ini secara aktif itu degree-nya. Kalau Bapak Ibu lihat di buku, mungkin dia langsung menganalisis dan magnesia. Saya lihat-lihat di situ gitu. Tidak ada peserta didiknya lagi. Ya, boleh. Saya ini dalam kondisi batuk, maaf.